me exactly what happened. Gonna go in there. Yeah? We saw something. Go, go! Hey, hey. Di awal film, nampak tiga pemuda sedang berada di perjalanan menuju sebuah pesta. Ketiga pemuda itu bernama Tion, Kevin, dan Derek. Tak lama dari itu, mereka terjebak kemacetan parah hingga jalan utama tidak bisa dilewati. Karena tidak punya pilihan lain, mereka mengikuti rute alternatif dari aplikasi Maps. Beberapa menit kemudian, mereka justru berakhir di jalan buntu tepat di depan gerbang kawasan perumahan mewah. Di sana mereka bertemu seorang wanita yang mengendarai mobil sport merah dan tampaknya merupakan penghuni komplek tersebut. Wanita itu membukakan gerbang setelah ketiga pemuda itu mengaku ingin menemui teman mereka di dalam kawasan itu. Namun setelah berputar cukup lama mencari jalan keluar, mereka mendapati gerbang keluar masih terkunci. Mereka pun mencoba meminta bantuan warga sekitar agar dibukakan akses keluar. Sayangnya, tidak ada satupun penghuni yang bersedia membantu. Sebagian besar hanya mengabaikan mereka. Sampai akhirnya mereka melihat mobil merah milik wanita tadi terparkir di sebuah rumah besar. Ketiganya lalu masuk ke rumah itu dengan harapan bisa meminta pertolongan sekali lagi. Bukannya mendapat bantuan, mereka malah tanpa sengaja menyaksikan sebuah pembunuhan. Seorang pria menghantam wanita tadi hingga tersungkur tak berdaya. Setelah keberadaan mereka ketahuan dan nyaris ditembak, Derek bersama kedua temannya langsung melarikan diri sambil mencoba menghubungi polisi. Namun sinyal ponsel tiba-tiba memburuk. Situasi semakin kacau ketika mereka kembali hampir ditembak oleh penghuni lain yang membawa senapan. Dalam keadaan panik, mereka akhirnya bersembunyi di garasi salah satu rumah. Pria yang membunuh wanita tadi diketahui bernama Jacob. Karena Derek dan teman-temannya sudah menjadi saksi mata, Jacob segera memburu mereka. Tak lama kemudian, lampu garasi tiba-tiba menyala dan membuat mereka terkejut. Pemilik rumah itu bernama Christopher, seorang pria tua yang tinggal sendirian dan tampak berbeda dari warga lainnya. Derek langsung menceritakan soal pembunuhan yang mereka lihat dan meminta izin menggunakan telepon untuk menghubungi polisi. Di dalam rumah, Tion melihat deretan piala yang menunjukkan bahwa Christopher dulunya seorang atlet. Namun ketika mereka menyebut rumah tempat kejadian itu, Christopher langsung berubah sikap. Ia mengatakan bahwa Jacob adalah seorang pendeta sekaligus pemimpin komunitas di komplek tersebut. Mendengar tuduhan itu, Christopher marah dan bahkan menodongkan pistol kepada mereka. Tion buru-buru menunjukkan kalung salib miliknya sambil bersumpah bahwa mereka berkata jujur. Saat mereka hendak keluar lewat pintu depan, Jacob ternyata sudah mendekati rumah itu. Ketiganya pun kabur melalui halaman belakang. Sementara Derek dan teman-temannya bersembunyi, Christopher menyampaikan cerita mereka kepada Jacob. Ia sulit mempercayai tuduhan tersebut, tetapi diam-diam mulai ragu dan menghubungi polisi setempat. Tidak lama kemudian datang seorang polisi muda bernama Bobby yang mengenal Jacob dan hampir seluruh penghuni komplek itu. Di depan Bobby dan Christopher, Jacob memanfaatkan citranya sebagai pendeta untuk memutarbalikkan keadaan. Ia menggambarkan Derek dan kedua temannya sebagai remaja tersesat yang hanya membutuhkan bimbingan rohani. Sesudah Jacob dan Bobby pergi mencari mereka, Christopher menemukan kalung salib milik Tion yang tertinggal di halaman belakang. Dari situ ia mulai sadar bahwa para pemuda itu mungkin memang berkata jujur. Di waktu yang sama, Jacob menemukan mobil milik Derek dan teman-temannya, lalu mengambil ponsel Tion yang tertinggal di dalamnya. Sementara itu, Derek dan kedua temannya yang masih bersembunyi melihat sebuah rumah yang sedang mengadakan makan malam bersama. Derek ingin meminta bantuan ke sana, tetapi Tion dan Kevin menolak karena merasa itu terlalu berisiko. Meski begitu, Derek tetap pergi sendirian demi meminjam telepon dan menghubungi polisi. Sayangnya, karena wajahnya asing dan bukan bagian dari komunitas tersebut, semua orang menolaknya. Ketika hendak pergi,
Derek bertemu seorang wanita parubaya yang tampak lebih ramah dibanding penghuni lain. Wanita itu mempersilahkannya masuk, memberinya pakaian baru dan memperlakukannya dengan baik. Derek pun mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Jacob. Dari wanita itu, Derek mengetahui bahwa istri Jacob sebenarnya seorang pejabat pemerintahan yang sedang berada di luar kota. Hal itu membuat identitas wanita yang dibunuh Jacob semakin misterius. Wanita tersebut juga menjelaskan bahwa kawasan elit itu dibangun oleh Jacob sebagai komunitas religius dengan aturan hidup berdasarkan ajaran agama. Dengan khotbah dan pengaruhnya, Jacob berhasil menarik banyak pengikut kaya hingga menjadi pemimpin paling berpengaruh di lingkungan tersebut. Walaupun sadar kemungkinan besar ceritanya tidak akan dipercaya, Derek tetap memberitahu wanita itu tentang pembunuhan yang dilakukan Jacob. Wanita tersebut tampaknya mulai percaya, tetapi ia juga memahami bahwa jika kabar itu benar, seluruh komunitas mereka bisa hancur. Meski diliputi keraguan, wanita itu akhirnya bersedia menghubungi polisi demi membantu Derek, lalu memintanya segera meninggalkan rumahnya. Setelah beberapa saat mencari, Bobby akhirnya menemukan Derek duduk di tepi jalan. Ia langsung membawa Derek menemui Pastor Jacob. Sementara itu, Tion dan Kevin berjalan mengelilingi komplek itu, lalu bertemu seorang gadis yang sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya. Gadis itu juga bukan penghuni komplek dan ingin segera keluar, tetapi seorang pria terus menghalangi jalannya. Tion memaksa pria tersebut memberikan kode pembuka gerbang. Saat hendak pergi, mereka melihat Derek dibawa mobil polisi ke arah berlawanan dari pintu keluar komplek. Merasa ada yang janggal, Tion dan Kevin memutuskan menyelamatkannya. Di rumah Jacob, Bobby mulai memeriksa rumah setelah Derek menuduh sang pendeta melakukan pembunuhan. Derek menunjukkan lokasi tempat korban diduga dibunuh, tetapi mayat, darah, dan semua jejak kejadian sudah hilang. Derek yakin Jacob telah memindahkan tubuh korbannya. Saat penggeledahan berlangsung, Jacob menunjukkan jaket dan dompet Derek yang tertinggal di rumahnya. Dari kartu identitas itu, Jacob mengetahui alamat Derek lalu mengintimidasinya agar berhenti membicarakan kasus tersebut. Jacob kemudian memperlihatkan miniatur gereja yang ingin ia bangun di kawasan komplek itu. Ia mengaku merasa dipilih Tuhan untuk membangun komunitas religius besar dan menganggap siapapun yang menghalangi misinya harus disingkirkan. Dengan kata-katanya yang meyakinkan, Jacob mencoba membenarkan pembunuhan wanita tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, Topher datang sambil membawa kalung salib milik Tion. Di luar rumah, Derek melihat mobil merah milik korban masih terparkir di depan rumah Jacob. Jacob berpura-pura tidak mengenali mobil tersebut, lalu seolah menemukan remote pembuka gerbang komplek di dalamnya. Saat gerbang terbuka, Kevin langsung kabur menggunakan mobil. Bobby segera mengejar mereka sambil membawa Derek. Di lokasi sepi, Tion dan Kevin menyerah dan mengangkat tangan mereka. Jacob datang berpura-pura membantu memeriksa bagasi mobil mereka. Ternyata tubuh wanita itu memang berada di dalam bagasi itu. Namun saat Bobby memeriksa denyut nadinya, ia sadar korban masih hidup. Jacob panik karena korban bisa membongkar semuanya, lalu menembak Bobby dari belakang dan mencoba membunuh Derek beserta teman-temannya. Aksi itu dipergoki Christopher yang datang tepat waktu. Setelah melihat korban, ia mengenalinya sebagai jemaat baru gereja Jacob. Terungkap bahwa Jacob diam-diam memiliki hubungan terlarang dengan wanita itu dan mencoba membunuhnya agar rahasianya tidak terbongkar. Situasi berubah tegang ketika mereka saling menodongkan senjata. Jacob menodong Kevin, Derek membidik Jacob sementara lelaki tua itu menodong Derek. Karena panik dan takut reputasinya hancur, Jacob akhirnya menembak Christopher sebelum melarikan diri meski sempat tertabrak mobil. Derek dan kedua temannya segera membawa korban ke rumah sakit. Setelah wanita itu dirawat oleh pihak rumah sakit, mereka pun pulang. Derek turun di rumahnya dan Tion ikut masuk untuk menemaninya. Namun mereka terkejut karena Jacob sudah berada di dalam rumah sambil menyandera ibu dan kakak Derek. Ia datang mencari tahu lokasi korban dirawat karena takut wanita itu sadar dan memberi kesaksian kepada polisi. Saat Derek menolak bicara, Jacob menembak kakinya. Sebelum mendapat jawaban,
Polisi tiba sehingga Jacob kabur lewat pintu belakang. Di luar, Kevin mengenali mobil Jacob dan memanggil polisi lain. Dalam keadaan terdesak, Jacob masih mencoba mempengaruhi polisi dengan mengutip ayat Alkitab agar mereka tidak menembak pendeta dari belakang. Namun ketika kembali mencoba kabur dan menembak Kevin, polisi langsung menembaknya hingga tewas. Kematian Jacob akhirnya mengakhiri seluruh teror yang dialami Derek dan kedua sahabatnya, dan cerita pun berakhir di sini.